Hai Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Zain. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-40. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Kalau masih ada yang mengira Shake dalam pencurian kode Somnia Capsule, Case 40 langsung membantahnya. Misterinya malah makin gelap. Kode mulai retak dari dalam Nightmare merembes ke dunia nyata dan ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disiapkan. Zero mulai melawan kode, Bakugoya soal masa depannya, Inosuke tenggelam dalam obsesinya, dan para Gore Nightmare bergerak ke arah yang lebih mengerikan. Semua ini cuma satu tanda. Perang besar sudah sangat dekat. Setelah terungkap bahwa Shake bukan pencuri Capsule kode Somnia, muncul pertanyaan baru nih. Siapa pelaku sebenarnya? Sementara itu, Punish Gore Nightmare yang sebelumnya menyatu dengan Shake telah menghilang ke dunia mimpi. Dan Phantom Gore Nightmare juga mulai bergerak dengan rencananya sendiri. Di sisi lain, terungkap lebih dalam mengenai proyek Kode Somnia, sebuah sistem yang dipimpin oleh Zero dan dikembangkan oleh Kode untuk menghubungkan mimpi seluruh umat manusia. Sistem ini dirancang agar Zetsu atau agen-agen lain dapat menyusup ke dunia mimpi dan mengendalikan Nightmare dengan lebih efisien demi perkembangan umat manusia. Namun muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya pihak yang paling menginginkan sistem itu berjalan? Dan apa motif dibalik pencurian Capsule kode Somnia? Awal episode memperlihatkan Shake yang masih murung setelah berpisah dengan Punishan atau Punish Gore Nightmare. Nemu sempat berharap Shake akan berubah, tetapi Nox langsung menegaskan bahwa sejak awal Shake memang sumber masalah. Baku juga mengaku sempat punya harapan yang sama nih dengan Nemu. Namun kenyataannya tidak ada yang berubah ya. Dari percakapan itu, Baku mulai menyadari bahwa kebangkitan kekuatan Shake berkaitan dengan kode Somnia. Shake sendiri mengakui bahwa kekuatan itu sangat tidak normal dan ada seseorang yang mengubah aturan dunia mimpi. Dari sini Baku menyimpulkan bahwa ada pihak yang memang sengaja membuat Nightmare semakin kuat. Di tempat lain, Punish Gore Nightmare menyatakan bahwa mimpi seluruh umat manusia kini telah menyatu. Sementara itu, Inosuke terlihat merobek catatan pencurian lama bersama Ginji. Tiba-tiba Punish Gore Nightmare muncul dalam mimpinya dan menegaskan bahwa ia tetap akan dihukum, maupun benar ataupun salah ya. Lalu Inosuke terbangun dengan panik, lalu mendapati kertas yang tadi ia robek di mimpi benar-benar ada di dunia nyata, yang di dunia nyatanya sendiri sudah robek ya. Dan tadi dia menyadari hal itu adalah mimpi belaka. Tak lama kemudian, tangan kanannya mulai berubah menjadi lengan Nightmare. Sama seperti yang dialami Ginji sebelumnya, Inosuke pun berusaha menutupi tangannya agar tidak diketahui siapapun. Di Zetsu Room, Nasuka dan Fujimi datang membawa laporan baru. Mereka menjelaskan bahwa sejak Ginji menghilang, kasus orang hilang terus bermunculan, dan semua korban ternyata residivis atau pelaku kriminal berulang. Baku langsung menangkap polanya. Nightmare sedang mengincar orang-orang yang dianggap berdosa dan memberi mereka mimpi buruk sebelum menghukum mereka. Di saat yang sama, suasana tegang juga terjadi di markas Kode. Zero berdiri di hadapan para petinggi dan mengakui bahwa Kode telah melampaui batas karena membiarkan Kode Somnia lepas kendali di bawah tangan Kode nomor 3. Saat para petinggi mencoba mengancam Zero, Zero tetap tenang mengatakan bahwa masa depan harus diserahkan kepada generasi muda. Lalu Zero sempat mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris, lalu menggunakan Capsule Booster untuk melumpuhkan mereka semua. Keesokan paginya,
Setelah tadi memberitahu Baku ya, Fujimi dan Nasuka mempercayai masalah ini kepada Baku. Setelah mereka pergi dari jendela, Baku mulai memikirkan masa depannya dan Minami datang membawa kabar bahwa Kode akan mengungkap semua kejahatan mereka dan membersihkan organisasi dari dalam. Namun Baku justru mengaku bingung setelah keluar dari organisasi. Ia tidak tahu harus menjadi apa meski masih punya kekuatan. Minami menenangkan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu masa depan. Jadi yang penting adalah menjalani hari ini sebaik mungkin. Ia juga mengingatkan bahwa impian Baku untuk menjadi agen sebenarnya sudah tercapai ya. Setelah Minami pergi, Baku mulai tenggelam dalam pikirannya. Dan Minami sebelum menasehati Baku itu kan bilang ya, kalau Zero juga ingin mengakui kesalahannya atau menerima hukuman apapun. Di sisi lain, Inosuke berjalan sendirian sambil menutupi lengan Nightmare miliknya. Ia teringat kata-kata Ginji tentang mimpi mereka menjadi pencuri legendaris, bukan penjahat kelas bawah. Kenangan itu membuat tekad Ginji kembali muncul. Dia bersumpah tidak akan membiarkan hidup mereka berakhir sia-sia dan akan melanjutkan mimpi mereka berdua. Tak lama kemudian, Baku menerima telepon misterius. Ya nggak misterius ya, kayaknya ini dari Nasuka ataupun Fujimi. Dan Baku langsung bergegas ke lokasinya. Di waktu yang sama, Shake masih menatapi kepergian Panichan dan menganggap hubungan mereka sangat spesial. Nemu hanya bisa bingung mendengar penjelasan Shake yang semakin absurd nih. Sementara itu, Nox mencari The Lady, tetapi justru bertemu Phantom yang mengatakan bahwa The Lady juga menghilang. Phantom menjelaskan bahwa batas antara dunia mimpi dan dunia nyata hampir lenyap. Setelah Phantom pergi, Nox melihat taman bunga yang berubah menjadi putih seluruhnya. Di Zatsuroom, Shake kembali menyalahkan Kode Somnia atas semua kekacauan ini. Menurut Shake, karena mimpi seluruh manusia kini saling terhubung, Shake dan Panichan justru terpisah. Dari sini Nemu menyadari bahwa Nightmare kini bukan lagi ancaman kecil, melainkan kekuatan yang ingin menguasai dunia mimpi. Punishcore Nightmare bahkan menegaskan bahwa setelah dunia mimpi menyatu, ia akan menghukum manusia langsung di dunia nyata. Tak lama kemudian, Fujimi dan Nasuka menemukan petunjuk dari seorang saksi tentang pelaku bertangan aneh yang bisa menembakkan peluru. Mereka pun menuju lokasi dan Baku ikut bergabung. Ya, bantuan lah, karena Baku ini tepat sekali baru sampai ke lokasi yang dibicarakan di telepon tadi. Nah, di sana mereka menemukan Kinosuke yang sedang mencoba mencuri mobil sambil mengancam pemiliknya dengan lengan Nightmare. Nasuka mengingatkan bahwa Kinosuke selama ini tidak pernah melukai siapapun. Nasuka tahu dari mana? Nasuka tahu dari membaca latar belakangnya ya. Namun tetapi Kinosuke tetap menolak berhenti dan menembak ke arah mereka. Baku lalu mencoba membujuknya, mengingatkan bahwa selama Kinosuke belum benar-benar melukai orang, ia masih bisa berubah. Saat Baku mengaku punya impian untuk menghancurkan kejahatan dan membuat semua orang bisa menikmati mimpi indah, Kinosuke justru menyebut impian dirinya dan Ginji sebagai pencuri legendaris. Kinosuke lalu menembak Baku hingga terjatuh. Di dunia mimpi, luka yang sama juga dirasakan Baku dan sempat pelurunya kena bagian tubuhnya ya. Dan Nemu segera menolongnya serta mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Saat itu Shake malah kembali membahas Panichan dan menganggap menghukum semua penjahat bukan ide buruk. Nemu dengan tegas menolak pemikiran itu. Menurutnya tidak ada manusia yang pantas mati hanya karena melakukan kejahatan. Kata-kata Nemu membangkitkan semangat Baku. Ia pun bertekad menghentikan mimpi buruk ini dan segera menuju lokasi Punishcore Nightmare. Di dunia nyata, Fujimi berhasil menahan Kinosuke. Sementara Nasuka terkejut karena luka Baku tiba-tiba berhenti berdarah. Nah, setelah memberitahu Fujimi, Kinosuke berhasil melepaskan dirinya. Tak lama kemudian, Kinosuke berubah menjadi God Nightmare dan kembali menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari pencuri legendaris yang tak akan dilupakan. Ya, aku kemarin salah menyebutkan ya bahwa Ginji berubah menjadi Bomb Nightmare, tapi ternyata God Nightmare ya. Mohon maaf atas miskomunikasinya karena aku episode 1 sampai 13 itu benar-benar kejar tayang ya, atau benar-benar melihat
Dan di videonya kan aku bahas ya episode 1 sampai 13 di dalam satu video aja. Ya kita lanjut aja ke alur ceritanya. Di dunia mimpi, Punish Core Nightmare hendak menghukum Kinosuke, tetapi Baku datang dengan motornya dan menghentikannya. Nox juga muncul dan membantu Baku. Keduanya lalu henshin bersama dalam salah satu perubahan paling keren di series ini. Keesokan paginya, Pertarungan besar pun dimulai. Awalnya Zetsu dan Nox sempat unggul, tetapi Punish Core Nightmare menghancurkan senjata mereka. Lalu Baku dan Nox melanjutkannya tanpa senjata. Ya, sempat-sempat Baku juga sempat mengeluarkan senjata Inazuma Blaster untuk menyerang dari jarak jauh. Di salah satu serangannya mau terkena Nox, tapi Nox menggunakan ability-nya untuk menghilang dan akhirnya terkena Core Nightmare. Setelah itu Nox kembali muncul di belakang Core Nightmare ya, yaitu Punish Core Nightmare dan menonjoknya. Tapi Punish Core Nightmare berbalik arah. Berbalik arahnya bukan balik gitu aja ya, tapi agak serem gitu. Awalnya itu cuma kepalanya aja dan disusul oleh tubuhnya ya. Lalu Punish Core Nightmare ini menyeret Nox dulu untuk ke ruang penyiksaan. Lalu Baku yang dari jauh teriak Nox, tapi dia keseret juga ke ruang penyiksaan. Mereka lalu diserang oleh berbagai senjata yang mengarah kepadanya, tapi ya kena tapi ya hanya lecet-lecet dikit lah ya. Lalu mereka dirantai bareng dan Punish Core Nightmare menggunakan Iron Maiden sebagai alat hukuman terakhir nih. Dan setelah itu kan Punish Core Nightmare ketawa dan membuka alat tersebut ya. Ya mereka menjadi batu, tapi tak lama kemudian mereka menghilang. Dan ternyata itu adalah kemampuan Zetsu ekstrim yang bisa mengembalikan waktu ke sebelumnya ya. Nah kejadian itu berhasil dibalik sebelum benar-benar terjadi ya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan untuk serangan gabungan. Baku dengan Rage Grid Punish-nya dan Nox dengan Midnight Nova Blaze. keesokan paginya, Kombinasi finisher mereka akhirnya berhasil menghancurkan Punish Core Nightmare. Apakah Punish Core Nightmare ini sudah kalah? Kita lihat nanti ya. Lanjut dulu. Di dunia nyata, Kinosuke kembali menjadi manusia biasa dan langsung ditangkap. Namun kemenangan itu belum benar-benar selesai. Nox memberitahu Baku bahwa The Lady aka Ibu Nemu telah menghilang. Tiba-tiba seseorang memutar kembali Capsule Code Somnia dan Punish Core Nightmare tiba-tiba bangkit lagi. Ternyata pelakunya adalah Baby Nightmare. Apakah Baby Nightmare? Aku kurang mengiyakan ya kalau pelaku yang mencuri Capsule Code Somnia itu Baby Nightmare. Bisa aja The Lady atau Phantom yang mencurinya dan memberinya ke Baby Nightmare. Kemudian Baby Nightmare bertemu Phantom dan Baby Nightmare memakan Capsule itu dan berevolusi menjadi Oblivion Core Nightmare, Nightmare-nya Nemu nih. Setelah itu Phantom membuka pintu menuju singgasana para Core Nightmare nih. Menjelang akhir Nemu tiba-tiba merasakan sakit luar biasa. Sementara Shake berkata bahwa saat yang ditunggu akhirnya tiba. Episode ditutup dengan seluruh Core Nightmare berkumpul di singgasana mereka, termasuk katastrofi Core Nightmare. Banyak pintu hati terlihat telah menyatu menjadi satu kesatuan besar. Dengan lahirnya Oblivion Core Nightmare dan berkumpulnya para Core Nightmare, ancaman yang akan dihadapi Baku dan kawan-kawan kini terasa jauh lebih besar dari sebelumnya. Ya, itu adalah alur cerita dari episode ke-40 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek untuk cerita yang dibangun oleh Yuya Takahashi ini? Apakah sudah mantap atau yang lainnya nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Dan aku mau minta maaf kalau pelafalan atau penyebutan Nightmare-nya Nemu ini masih salah ya, karena ya aku masih belum fasih nih menyebutkan nama dari Nightmare Nemu. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin penting dari episode ini.
Konflik terbesar episode ini sebenarnya bukan pertarungan melawan Nightmare, melainkan runtuhnya kepercayaan terhadap kode. Selama ini, organisasi itu selalu diposisikan sebagai pihak yang menjaga keseimbangan dunia. Tetapi, Case 40 atau episode 40 menunjukkan bahwa mereka juga menjadi sumber masalah yang sedang terjadi. Zero bahkan secara terbuka mengakui kesalahan organisasinya dan siap menerima hukuman atas perkembangan kode Somnia. Ini menjadi momen langka karena pemimpin yang biasanya mempertahankan sistem justru memilih membongkar kebusukan sistem itu sendiri. Tindakan Zero menumbangkan para petinggi kode memperlihatkan bahwa perang yang sedang terjadi ini bukan lagi sekedar antara manusia dan Nightmare. Pertarungan berubah menjadi konflik ideologi tentang siapa yang berhak menentukan masa depan dunia. Ketika para petinggi ingin mempertahankan kekuasaannya, Zero justru memilih menyerahkan masa depan kepada generasi muda seperti Baku. Scene ini terasa seperti simbol pergantian era menjelang arc terakhir Zetsu yang sudah mulai berjalan. Punish Core Nightmare membawa konsep yang sangat menarik karena ia tidak sekedar menyerang manusia. Ia bertindak selayaknya hakim yang menentukan siapa pantas dihukum dan siapa yang tidak. Targetnya bukan orang sembarangan, melainkan para residivis yang berkali-kali melakukan kejahatan. Dari sudut pandang tertentu, tindakannya bahkan terlihat masuk akal karena ia menghukum orang yang memang bersalah. Inilah yang membuat ancamannya terasa berbeda dibanding Nightmare lainnya. Episode ini kemudian mempertanyakan apakah menghukum seseorang berarti kita berhak menentukan hidup dan matinya? Nemu dengan tegas menolak pemikiran itu ketika berbicara dengan Shake. Menurut Nemu, manusia tetap memiliki kesempatan untuk berubah meskipun pernah melakukan kesalahan besar. Pertentangan antara filosofi Nemu dan Punish Core Nightmare menjadi inti moral episode ini. Bukan tentang siapa yang kuat, melainkan tentang siapa yang benar dalam memandang manusia. Percakapan antara Baku dan Minami terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menjadi salah satu momen terpenting dalam perkembangan karakter Baku. Untuk pertama kalinya, Baku mulai memikirkan kehidupan setelah semua konflik ini berakhir. Selama ini tujuan hidupnya sangat jelas, yaitu menjadi agen dan melawan kejahatan. Namun setelah banyak rahasia kode terungkap, tujuan itu mulai kehilangan bentuk yang selama ini Baku percayai. Kebingungan Baku menunjukkan bahwa dirinya sedang memasuki fase kedewasaan. Baku mulai memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai cita-cita masa kecil. Menariknya, Minami tidak memberikan jawaban pasti karena memang tidak ada jawaban yang benar. Pesan yang ingin disampaikan episode ini adalah bahwa masa depan dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang diambil hari ini. Tema ini kemungkinan besar akan menjadi fondasi perjalanan Baku menuju akhir series ini. Kisah Kinosuke dalam episode ini sebenarnya adalah tragedi tentang seseorang yang gagal melepaskan masa lalunya. Setelah kehilangan Ginji, Kinosuke tidak mencoba mencari jalan hidup baru. Sebaliknya, Kinosuke semakin terobsesi untuk mewujudkan mimpi lama mereka menjadi pencuri legendaris. Obsesi itu akhirnya dimanfaatkan oleh Punish Core Nightmare hingga membuat dirinya perlahan berubah menjadi Nightmare. Yang menarik adalah Kinosuke bukan digambarkan sebagai penjahat murni. Nasuka bahkan mengingatkan bahwa selama menjadi pencuri, Kinosuke memiliki prinsip untuk tidak melukai siapapun. Hal itu menunjukkan masih ada sisi manusia dalam dirinya. Karena itulah percakapan antara Baku dan Kinosuke terasa sangat kuat. Keduanya sama-sama memiliki mimpi, tetapi memilih jalan yang berbeda untuk mencapainya. Pertemuan mereka menjadi benturan antara harapan dan keputusasaan.
Salah satu informasi terbesar di episode ini adalah hilangnya batas antara dunia mimpi dan dunia nyata. Sebelumnya, nightmare hanya menjadi ancaman bagi individu tertentu yang terhubung dengan mimpi mereka. Namun setelah pengaruh kode somnia semakin besar, seluruh mimpi manusia mulai terhubung menjadi satu sistem yang besar. Perubahan ini mengubah skala ancaman menjadi jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Perubahan taman bunga milik Delady menjadi putih seluruhnya juga tampaknya bukan kebetulan. Warna-warni yang sebelumnya melambangkan keberagaman mimpi kini menghilang dan berubah menjadi satu warna yang seragam. Hal ini sejalan dengan konsep penyatuan mimpi manusia yang terus dibahas sepanjang episode. Dunia mimpi perlahan kehilangan identitas masing-masing dan bergerak menuju satu kesadaran kolektif yang bisa dikendalikan oleh pihak tertentu, khususnya yang memegang capsum kode somnia. Ending episode ini memberi sinyal bahwa ancaman sesungguhnya belum dimulai. Meskipun Punished Core Nightmare berhasil dikalahkan, kemunculan kembali dirinya membuktikan bahwa ada kekuatan yang lebih besar bekerja di balik layar. Kehadiran Baby Nightmare dan Phantom menunjukkan bahwa para Nightmare kini sedang bergerak menuju tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar menyerang manusia satu persatu. Perubahan Baby Nightmare menjadi Oblivion Core Nightmare menjadi tanda dimulainya tahap baru konflik. Ditambah lagi seluruh Core Nightmare berkumpul di singgasana mereka bersama Catastrophe Core Nightmare. Scene itu terasa seperti rapat perang sebelum pertempuran besar dimulai. Banyaknya pintu hati yang menyatu di lokasi itu juga memberi petunjuk bahwa para Core Nightmare kini memiliki akses terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak bisa mereka capai. Semua tanda mengarah pada satu hal, yaitu perang terakhir sudah semakin dekat. Cerita episode ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi sekedar soal penegakan hukum atau mimpi buruk biasa, tapi sudah berubah jadi perebutan kendali atas batas antara realita dan dunia mimpi yang mulai runtuh. Setiap karakter dipaksa menghadapi pilihan dan konsekuensi dari keyakinan mereka. Sementara kekuatan kode somnia justru memperbesar kekacauan dan membuka jalan bagi ancaman yang lebih besar lagi. Di tengah semua itu muncul pertanyaan kunci tentang apakah manusia masih bisa berubah dan mempertahankan kemanusiaannya saat sistem yang mereka percaya mulai kehilangan arah. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode ke-40 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sendiri episode ini juga tidak berfokus pada pertempurannya ya, tapi melainkan ke ceritanya. Cerita yang dimulai dari Shake yang galau sampai ending episode ini yang membuka konflik baru atau ancaman baru itu sangat-sangat epic ya. Tapi ya masih ada beberapa bagian yang bingung. Kok bisa jadi gini, kok bisa jadi itu gitu ya. Tapi tempat berkumpulnya Core Nightmare itu kan di singgasana ya. Ya aku nyebutnya singgasana mereka lah ya. Tapi kan itu tempat duduknya kalau kalian lihat itu kayak bersatu dengan pintu-pintu hati yang ada di atas mereka. Menurut arek-arek, apakah pintu-pintu hati ini akan membuat konflik episode 41 menjadi semakin seru ataupun tidak nih? Silahkan tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Dan menurut arek-arek, siapa dalang utama yang sebenarnya mengendalikan semua kekacauan kode somnia ini? Apakah Nightmare-nya Nemu yaitu Oblivion Core Nightmare atau yang lainnya? Dan apakah Oblivion Core Nightmare bakal jadi musuh terkuat yang pernah dihadapi Zetsu? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar juga ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.